Juni 2026. Kembali dengan saya untuk pembahasan XAUUSD. Teman-teman, tentu kalian semua bisa memperhatikan bahwa pergerakan gold saat ini kembali retest untuk area lower trend line-nya. Dorongan sellernya besar atau enggak? Ya, sebenarnya sih saya akan tetap selalu bilang ya, dorongan sellernya tetap besar, teman-teman. Kalau kita lihat di sini 618 ini di 4161, at least ini adalah salah satu level yang mana dia retest, kemarin dia retest sampai 421, terus closingannya masih di bawah 4161. Dan untuk yang hari ini kalian bisa perhatikan sendiri bahwa pergerakannya itu di atas dari 4161, tapi menurut saya nggak terlalu menarik sih kalau kita ngeliatkan dari Fibonacci-nya. Setidak-tidaknya yang kita tahu adalah seller momentumnya masih signifikan ya teman-teman ya. Still ini dorongannya sangat amat kuat. Paling nanti kita bisa ngelihat untuk beberapa key levelnya di time frame yang lebih rendah. Di daily sendiri sih nggak gitu banyak yang berbeda dan tidak banyak updatean. Yang menurut saya kalau kita ganti menjadi garis, catatan harga around this one ini 4155 ya, paling 4155 doang. Kita bisa ngeliat juga sih nanti di H4 sama H1 untuk area 4155-nya. So saya balik ke H4, kita naik ke chartin dulu aja. Sip. Sorry, H4-nya Owanda ya. Di H4-nya Owanda teman-teman sama-sama bisa memperhatikannya. Ini gapnya ketutup sudah lama. Ini hari Kamis kemarin yang drop signifikan. Rebound di Kamis pagi, lalu dia drop lanjutan terus-terusan sampai di Jumat pun juga sama ya. Di Jumat saya sampaikan bahwa kita bisa follow untuk sell continuation. Dan yes, memang dropnya semakin lama semakin kencang. Di sini menjadi menarik karena dia nutup sebagian fair value gap yang terjadi ketika di Jumat dini hari ini. Ya, ini tutupnya lumayan teman-teman. Hampir mau nutup habis gap yang sudah terbentuk, dan di sini terjadi ya, nutup, baru bolak-balik, nanjak sekali lagi dan tertahan. Kondisi sekarang harga bergerak di 4180. Apakah akan ada perubahan? Apakah akan ada drop kembali? Seems like it. Ya, potensial dia drop kembali itu terbuka lebar. Untuk sekarang sih nanti kita bisa ngeliat dalam time frame H1 ya. Tapi di sini menjadi penanda yang bagus teman-teman, karena adanya penahan dari para buyernya. Jadi buyer yang sama yang terjadi di sini adalah buyer yang sama yang ngedorong ketika fair value gap ini terbentuk. Fair value gap, lambat, penutupan market Senin buka, langsung bikin gap, drop signifikan hari Jumat sampai hari Jumat kemarin, dan tertahan sama, dan kembali untuk mengalami penguatan. Jadi ini sudah mulai membuka ya potensial buat kita untuk entry buy ya. Jadi ada potensi buat kita untuk entry buy. Di sebelah mana yang menurut saya the good reasons untuk kita entry buy akan terjadi around 4155-an tadi. Kondisi sekarang harga di 4179, kita tinggal tunggu aja. Apakah sudah nggak bisa sell? Jawabannya masih bisa teman-teman, dan bahkan lebih disarankan. Karena dorongan sellernya ini masih jauh lebih signifikan sebenarnya dibandingkan teman-teman berharap adanya rebound. Tapi kenapa kita sudah bisa berfokus juga pada buy? Karena tadi yang rebound terjadi ini menunjukkan adanya kekuatan dari buyer baru. Ya, buyer yang memang menampung dorongan seller di atas setelah gap ini tertutup. Jadi menurut saya ini masih tetap akan sell continuation, masih akan tetap pada fokus sell, namun memberikan ruang baru buat kita buy di konteksnya pada demand zone yang ada. Sekarang saya balikin. Ini saya akan hapus dulu ya semua yang bawah nih, biar teman-teman jauh lebih gampang memperhatikannya. Pertama, kita akan tarik. Kalau misalnya kita lihat di sini kan, ini low, di sini higher low kan. Kalau misalnya di sini ini high, tapi di sini dia kembali lagi drop. At least kita bisa patok aja untuk around this one, 4140, 4142 harusnya. Oke. Ini saya buletin 4142 yang 4140, 4142 sebagai level yang penting untuk dipertahankan. Di sini kalian juga bisa perhatikan ya bahwa dia habis nge-sweep the liquidity. Sebelumnya kan nggak ada yang berhasil berikan. Satu candlestick ini nge-sweep liquidity dan dia kembali drop. So kita bisa tarik Fibonacci retracement from this one sampai paling atasnya di sini. Ya, 618 di 4168 saya naikin aja. Di sini 4168, 4166. Dan yang kedua adalah 79 di 4154, which is tadi sama ya teman-teman ya, dekat sama yang 4155 yang tadi kita sudah perhatikan. So 4154, 4152 kita marking aja.
Ini adalah zona buy terdekat yang bisa kita manfaatkan, which is menjadi cukup menarik seandainya nanti dia retest kembali. Ini lebih naik ya. Nah, ini kita turunin. Aduh, malah kebak gitu. Kita ambil like this. Ini berarti saya turunin lagi. Sip. Berarti yang bawahnya lagi terakhir di sini. Ini saya turunin kembali. Ini adalah 3 zona buy yang setidaknya bisa kita manfaatkan. Untuk sell di mana ya sebenarnya setiap kali dia break per masing-masing zona itu sih ya zona sell sudah teman-teman. Ini 4200 harusnya ya. 4201, so saya buletin aja 4200 sampai ke 4202 sebagai zona sell. Tidak-tidaknya hanya zona ini yang cukup menarik kita perhatikan seandainya nanti dia berhasil retest. Gitu sih teman-teman sebenarnya. Selebihnya sih sama, paling kita lihat dalam world time frame. Seperti ini ya kan. Ini kan habis drop totally strong, paling nanti retest 4168, nahan bisa makan. Bolak-balik aja. Ini juga sama sih. Jadi liquidity sweep, kembali drop, masuk lagi dalam trendline yang terbentuk. Jadi tinggal menunggu aja apakah nanti dia sendiri yang akan nutup gap yang sudah terbentuk di sini ya. Dan ini akan menjadi menarik. So, sell terdekat 4200 4202 selama 4200 tidak di breakout dia 1. Buy ada 3 dengan buy terbaiknya di 4154 menurut saya. So 4168 4166 selama 4168 tidak di breakout dia 1. 4154 4152 selama 4154 tidak di breakout di H1 dan 4142 4140 ini yang paling bawah. At least kalau misalnya dia ngertes di area tersebut itu bisa menjadi level penentunya lah ya. Dan menurut saya ini sudah cukup, masih pembukaan market. Ini masih awal minggu, hari Senin. Dorongan-dorongannya dan yang terjadi apa di dalam market ini, volatility-nya sangat amat signifikan. Jadi kita tinggal ngikutin aja mau bergerak kemana. Tentu zona buy jauh lebih banyak karena kalau misalnya kita lihat dalam H1 di sini sudah terbentuk ya. Terbentuk adanya pergerakan berharap untuk bisa lebih tinggi. Namun kembali setiap kali dia break setiap zona di sini 4168 4166, maka sebenarnya itu adalah tanda kita bisa sell continuation. Karena break 618 tentu next stop menjadi Fibo 79. Tinggal kita ngeliat aja marketnya mau kemana. Dan ini pun karena masih di Asia session, nggak akan ada banyak dorongan yang signifikan kecuali memang volatility yang ada. Mungkin nanti kita bisa ngelihat pergerakan lebih lanjutnya masuk dalam London session. Kalau begitu saya cukupkan teman-teman sekalian. Semoga membantu. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Dan bagi teman-teman publik, kalian bisa tonton ulang kembali video penjelasan ini di YouTube saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi ya. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang teman-teman sudah jalankan dan semoga bisa mendulang profit yang baik.